Pengakuan Salsa Erwina bikin melongo Raffi Ahmad hingga viral kekasih Fuji. Kali ini justru terlihat melongo mendengar kalimat-kalimat penuh makna dari Salsa. Tidak hanya Raffi, bahkan viral bermasta kekasih Fuji ikut menaruh rasa hormat. Halo teman-teman semua, jadi beberapa hari ini aku udah merenung gitu ya, istirahat, recharge, refresh lagi. Karena gimana pun saat kita berjuang, kita juga butuh break, kita juga butuh istirahat, kita juga butuh untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan diri kita lah gitu. Nah terus aku udah kembali lagi, siapkah kalian? Nah aku cuma mau share nih beberapa refleksi dari apa yang terjadi, apa fenomena yang baru kita alamin sebagai generasi ini gitu ya. Yang pertama, kita semua udah bangun, kita semua udah bangkit, kita semua udah melek terhadap situasi yang terjadi di negara kita. Kita semua saling peduli, saling bahu-membahu, gimana sih caranya bisa memperbaiki negara ini. Kita yang tadinya nggak saling kenal, nggak pernah kolaborasi, akhirnya jadi kolaborasi, bersatu menjadi satu, dan ini jadi kekuatan yang besar banget teman-teman gitu ya. Jadi terlepas dari perdebatan apakah 17+8 itu adalah konten atau materi yang merepresentasikan seluruh masyarakat, terlepas dari semua itu, tapi setidaknya kita sudah mengantarkan aspirasi itu sampai didengar oleh wakil-wakil kita atau karyawan-karyawan kita gitu ya di parlemen. Yang kedua, kita juga perlu melihat gitu ya kondisi masyarakat kita. Sebenarnya kita itu kuat saat kita berkolaborasi, saat kita saling dukung, saat kita saling bangun dengan visi satu, yaitu gimana caranya mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan sesuai dengan potensi bangsa ini. Karena kalian-kalian ini kerennya luar biasa gitu kan, dan alam kita itu sangat kaya yang banyak nggak dimiliki sama negara-negara lain, dan mirisnya kok malah mereka lebih sejahtera daripada negara kita. Yang lumayan sedih ya yang aku lihat dari situasi ini adalah kita runtuh saat kita tuh mudah untuk dipecah belah teman-teman. Kita mudah untuk digiring opininya terhadap segala sesuatu yang personal, yang menyerang personal gitu kan, yang tentang dia siapa sih? Emangnya dia pantas ya bersuara? Padahal bersuara itu adalah hak dari setiap manusia dan hak dari setiap individu. Setiap individu punya hak untuk bersuara, boleh untuk menyampaikan aspirasinya gitu kan. Tapi kritik-kritiknya itu banyak menyerang pribadi, personal gitu. Dan ini menyedihkan sekali. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita aware aja sama situasi yang memang saat ini sedang terjadi. Dan yuk bersama-sama kita ubah teman-teman. Jadi kita nggak usah lagi nih ngomong-ngomongin gosip-gosip artis, ngomong-ngomongin kehidupan orang lain, karena itu nggak berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas hidup kita ataupun perbaikan terhadap bangsa ini. Dan justru ini refleksi ya teman-teman, bahwa kalau kemarin-kemarin itu kita lebih banyak fokus ke kehidupan orang lain, ke topik-topik yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hidup kita dan hidup masyarakat luas, akhirnya apa? Akhirnya banyak kebijakan-kebijakan yang dilanggengkan oleh karyawan-karyawan kita, dan kita nggak sadar kalau mereka melakukan itu, atau kita nggak didengar karena suara kita belum bersatu. Perbaikan bangsa ke depannya, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua teman-teman. Dan kita udah refleksi gitu ya, generasi sebelumnya, boomers gitu, banyak banget yang bener-bener gila hormat, dan mereka bener-bener kayak mau diperlakukan spesial tanpa harus berbuat atau berkontribusi apa-apa yang spesial. Dan ini memalukan sekali gitu, dan mereka sangat maruk gitu ya. Ini aku nggak bilang semua, tapi banyak dari mereka yang sangat maruk, mau mengeruk segala macam untuk kepentingan pribadi, dan udah nggak punya empati, mati empatinya untuk peduli dengan orang-orang lain yang ada di bangsa ini. Dan ini harus kita ubah teman-teman sebagai generasi yang baru. Gimana caranya kita bisa mengubah ini? Kita tuh harus mulai mengenal emosi-emosi kita gitu. Saat kita marah, kenapa sih kita marah? Apakah kita marah karena kita melihat ketidakadilan, atau kita nggak suka aja ngelihat orang, kok orang bisa bersuara lantang seperti itu, kok aku nggak bisa gitu. Nah, kemarahan-kemarahan yang ternyata memang mungkin bersumber dari luka, itu memang harus kita obatin. Dan juga bumi gonjang-ganjing teman-teman, di negara kita ini luar biasa gitu ya. Setiap hari ada aja beritanya yang menyedihkan. Nah, kita harus bisa mengelola emosi, karena bagaimanapun, apapun yang terjadi, hidup kita memang harus terus berjalan teman-teman, dan gak ada yang bertanggung jawab terhadap diri kita selain diri kita sendiri. Jadi penting banget untuk kita juga mulai mengenal diri kita. Kita itu value-nya apa, prinsipnya apa, apakah benar kekayaan itu satu-satunya yang mau kita capai dari hidup, atau ada value-value lain seperti kejujuran, akuntabilitas, membela ketidakadilan misalkan. Nah, itu kan justru jauh lebih berkontribusi terhadap hidup kita dan juga kelangsungan hidup masyarakat. Kita akan terus ya pantau pemerintah dan kebijakan-kebijakan mereka, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus membangun hidup yang benar-benar kita mau. Karena hanya dari individu-individu yang bisa kuat, yang hidupnya bisa maju, menjadi kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini menjadi pekerja, masuk dalam pemerintahan gitu kan, dan akhirnya itu menjadi sistem. Jadi sistem yang korup itu juga dimulai dari individu-individu yang korup. Jadi teman-teman, sambil kita memang memantau situasi negara kita, kita juga harus terus semangat untuk mengenal diri kita, dan ini adalah saatnya membangun hidup yang kita mau. Teman-temanku, sebangsa dan setanah air, jadi usaha-usaha untuk membungkam kita nggak bersuara itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah
perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin saat aku demonstrasi di Denmark. Bukan kalian ini nih, kalian yang lain itu gitu kan, yang berkata seperti itu. Ingat ya, dengan kalian ngirim surat ke perusahaan aku, kalian yang sebenarnya mencontreng nama baik bangsa ini. Nah, kalian pikir perusahaan-perusahaan di luar itu kayak perusahaan di Indonesia yang kamu bisa aduin, terus habis itu mereka takut, terus mereka jadi mecat karyawannya. Justru enggak. Justru perusahaan yang tempat aku bekerja sekarang malah merasa, kok begini banget apa yang terjadi, emang di Indonesia tuh kayak gitu ya, kok ini jadinya kayak harassment ya, padahal kan kamu punya kebebasan berpendapat gitu. Nah, siapa yang memalukan bangsa sendiri nih? Orang-orang di Denmark yang tadinya nggak tahu tentang Indonesia, nggak aware tentang situasi politik di Indonesia. Bahkan perusahaan aku sama sekali nggak tahu gitu ya dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena memang aku sibuk dan aku tetap bekerja seperti biasa. Akhirnya mereka malah jadi tahu dan malah jadi makin merasa empati dengan perjuangan yang kita jalankan gitu. Dan tolong dipisahkan aja ya, apa yang aku sampaikan ini nggak ada hubungannya sama perusahaan aku lah. Mereka kan memang bergerak di industrinya renewable energy, sustainable energy. Terus apa hubungannya sama politik? Apa hubungannya dengan kebebasan berbicara? Dan di negara seperti Denmark, kebebasan berbicara itu dijunjung sangat tinggi dan sangat dihargai. Demokrasi itu adalah harga mati buat mereka. Jadi justru dengan kalian mencoba gitu ya membawa perusahaan ke sini, hati-hati. Nanti yang ada malah Indonesia dilihat sebagai negara yang bahkan tidak demokratis. Ini akan mencoreng sama sekali nama baik kita sebagai bangsa. Yang kedua, personal attack ya. Jadi serangan-serangan yang munculnya itu memang sudah personal di mana-mana gitu teman-teman. Dan ini benar-benar kayak memalukan gitu menurut aku gitu ya. Kalau memang intinya untuk substansi perjuangan kita, ayo sama-sama yuk kita kolaborasi, gimana kita perbaikin argumentasinya, gimana kita bikin makin bagus, semakin banyak kolaborasi semakin bagus, suara kita akan semakin kencang. Tapi kalau udah masuknya ke personal attack gitu ya, ini cuma menunjukkan bahwa kalian ini yang melakukan, bukan kamu ya, tapi kalian yang lain itu yang melakukan personal attack itu bener-bener orang-orang yang nggak bisa berpikir. Jadi mereka cuma bisa membenci dan cuma bisa berusaha menjatuhkan secara personal gitu, dan bukannya itu malah jadinya baik, karena kan generasi kita udah bukan seperti generasi boomer yang bisa di forward message WhatsApp ribuan kali terus abis itu percaya gitu kan. Generasi kita bukan generasi seperti itu. Kita sangat kaya dengan informasi dan kita mampu berpikir secara bebas. Justru ini malah mencoreng lagi apa-apa yang sebenarnya mereka pengen capai gitu. Nah, jadi ini udah bener-bener udah gak ada harapan deh antara kalian berpihak kepada rakyat dan pengen yang menjadi yang terbaik kepada rakyat, atau ya kalian akan malu-malukan diri sendiri dan membuang resources waktu yang bisa kalian gunakan untuk membangun hidup kalian itu jadi akhirnya terbuang sia-sia, karena kan aku nggak akan terpengaruh juga pada ujungnya. Oke. Dan yang ketiga adalah, ini paling menyedihkan ya, ada usaha kriminalisasi gitu yang dilakukan oleh seorang aparat dengan jabatan setinggi itu terhadap Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu adalah pahlawan kita teman-teman, yang berusaha menyuarakan suara kita. Dia sangat capable, dia sangat pintar secara akademik, secara cara berpikir, secara kekayaan intelektual dari banyaknya buku yang dia baca dan lain sebagainya, dan dia selalu berprinsip terhadap keadilan terhadap masyarakat gitu. Justru cara-cara seperti ini untuk membungkam dengan kriminalisasi, ingat ya aparat, kalian ini sedang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kalian dengan melakukan ini. Kalau memang kalian mau punya citra yang baik, bekerjalah dengan baik, benar-benar ayomi masyarakat, benar-benar lindungi masyarakat dari topik-topik yang penting, judi online, korupsi, apalagi keamanan negara, misalkan dari cyber attack, dari pencurian data. Itu jauh lebih prioritas untuk masyarakat Indonesia dibandingin menggunakan segala power yang kalian punya untuk mengkriminalisasi seorang individu yang supportnya luar biasa dari masyarakat. Jadi ingat, jangan rusak citra kalian sendiri. Kita mau membangun bangsa ini. Kalau kalian terus-terusan maunya dihormati secara gila-gilaan tapi melakukan aksi-aksi seperti ini, itu ngebuat kita semakin tidak percaya dengan kalian semua. Jadi aparat kepolisian, aparat TNI, lindungi kebebasan berpendapat, bukannya malah ikut mau mengkriminalisasi gitu. Jangan malah jadinya memberikan kita semakin banyak bukti bahwa kita udah nggak bisa lagi percaya kepada kalian. Jangan adu domba kita lagi. Tolonglah fokuskan waktu kalian terhadap hal-hal yang mengganggu masyarakat, bukan yang malah disupport sama masyarakat nih. Bener-bener teman-teman ya, boomers ini memang nggak ada obat. Pernyataan ini sontak membuat banyak orang terdiam, termasuk Raffi Ahmad sang Sultan Andara, yang biasanya selalu penuh canda. Kali ini justru terlihat melongo mendengar kalimat-kalimat penuh makna dari Salsa. Tidak hanya Raffi, bahkan Verrell Bramasta, kekasih Fuji, ikut menaruh rasa hormat. Di tengah kesibukannya bergelut dengan dunia politik dan tanggung jawab besar, Verrell mengaku salut atas keberanian dan ketulusan Salsa. Bagi Verrell, apa yang disampaikan Salsa adalah cermin nyata bahwa anak muda Indonesia masih punya api semangat untuk membangun bangsa. Sementara Raffi Ahmad tak segan menyebut bahwa generasi seperti Salsa adalah bukti bahwa masa depan Indonesia tetap punya harapan. Pernyataan ini pun langsung menuai perhatian netizen. Banyak yang merasa terinspirasi, bahkan ada yang menyebut bahwa Salsa Erwina adalah representasi dari suara hati anak muda Indonesia yang tulus, berani, dan apa adanya.